8 syarat diterimanya ibadah dalam Islam. Ibadah seorang hamba yang muslim akan diterima dan diberi pahala oleh Allah apabila telah memenuhi syarat utama berikut ini, yaitu 1. Ikhlas. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal perbuatan kecuali yang murni dan hanya mengharap ridho Allah. Hadis Abu Dawud dan Nasai. 2. Tidak syirik. Firman Allah, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 22. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Rasulullah menjawab, riya. Hadis Ahmad. 3. Taubat dari dosa-dosa. Firman Allah Ta'ala, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. 4. Sesuai tuntunan syariat. Firman Allah. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Qs. Al-Hasir, 7. Rasulullah bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada urusannya dari kami maka amal itu tertolak. Hadis Muslim. 5. Niat karena Allah. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Berkata Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat ini, inilah landasan amal yang diterima, dan diberi pahala oleh Allah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan benar, sesuai dengan syariat Rasulullah. 6. Mengikuti tata cara yang benar. Seandainya ada orang berwudu dengan membasuh kaki terlebih dulu baru kemudian muka, maka wudunya tidak sah karena tidak sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadits. 7. Sesuai waktu yang dianjurkan. Apabila ada orang yang menyembelih kurban sebelum sholat hari raya Idul Adha atau mengeluarkan zakat fitri sesudah sholat hari raya Idul Fitri, atau melaksanakan salat fardu sebelum masuk atau sesudah keluar waktunya, maka tidak sah karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. 8. Di tempat yang telah ditetapkan. Apabila ada orang yang menunaikan ibadah haji di tempat selain Baitullah Masjidil Haram di Mekah, atau melakukan itikaf di tempat selain masjid, seperti di pekuburan, maka tidak sah, sebab tempat untuk melaksanakan ibadah haji adalah di Masjidil Haram saja, dan ibadah itikaf tempatnya hanya di dalam masjid.